dalam setiap ibadah itu ada standar maksimal, ada standar minimal. Standar maksimal adalah standar yang terbaik dalam setiap ibadah. Ada standar minimal yang penting sah. Itu yang biasa. Jadi semua ibadah begitu. Ada yang paling afdal, ada yang kita hanya mengejar yang penting sah. Jadi kalau kita mencari kedudukan sama dengan begini. Afdalus sholati awwal waktiha. Sebaik-baik sholat itu di awal waktu. Jadi tidak boleh dipahami bahwa kalau ada orang sholat di akhir waktu itu sholatnya tidak sah. Itu tidak boleh. Karena hanya mengatakan afdalus sholat, sebaik-baiknya. Jadi bukan sholat nanti sah kalau di awal waktu. Sekarang banyak orang ketika mengatakan karena terbiasa sholat di awal waktu, sehingga ketika ada orang agak tertunda sedikit sholatnya, kadangkala dia marah-marah. Misalnya ada pengajian antara maghrib dengan isya. Jadi kadang penceramahnya agak lama sedikit sehingga waktu isya agak mundur. Itu mengatakan sudah berdosa, padahal itu tidak tahu ilmunya. Nah, untuk sholat isya, seandainya kita mampu mengundurkan sedikit waktunya, itu lebih utama. Karena pernah Rasulullah sholat bersama sahabat, itu agak larut malam. Setelah salam, Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak mengkhawatirkan kalau memberatkan untuk umatku, maka sholat isya dengan waktu seperti ini yang terbaik. Tapi Rasulullah mengkhawatirkan kalau isya ini ditarik mundur ke belakang agak sedikit lama, nanti umatnya lalai. Karena ujiannya besar. Jadi ada hal itu sebenarnya sangat utama, tapi Rasulullah mengkhawatirkan dampaknya, sehingga dia meminta kepada kita untuk boleh mengerjakan. Termasuk sholat sunat Bapak Ibu sekalian, itu lebih utama kalau dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Jadi sholat sunat itu utamanya dikerjakan di rumah. Seperti sholat sunat sesudah duhur. Itu bagusnya kalau kita mau kejar pahalanya itu dikerjakan di rumah. Hanya Rasulullah juga mengatakan, la taj'al buyutakum maqabirah. Jangan engkau menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an, dengan juga salat. Salat yang dimaksud di situ adalah salat sunat. Karena memang salat sunat ini utama kalau di rumah. Cuman ada cumannya. Nah, kalau sholat sunat dikerjakan di rumah, biasa sudah malas. Jadi kalau dikerjakan di masjid, masih motivasinya kuat karena keadaannya. Tapi kalau dibawa pulang ke rumah, mana nih capek, mau jalan, mana nih, banyak alasannya. Sehingga tidak dikerjakan. Kalau seperti itu, mengkhawatirkan kalau tidak dikerjakan, maka sebaiknya dikerjakan di masjid daripada tidak dikerjakan. Kan seperti itu. Jadi kadang-kadang dalam agama ini ada yang terbaik, tapi ujiannya pasti lebih besar. Nah, ujiannya lebih besar. Makanya kita kerjakan, usahakan di masjid aja kita kerjakan. Apalagi kalau sholat sunat itu rumah kita berjauhan dengan masjid. Baru kita mau kerjakan misalnya sebelumnya. Jangan sampai sholat sunat di rumah, mengajar itu, tiba di masjid masbuk. Wah, itu rugi, Pak. Sama kalau ada orang mau beli pulsa, dia jual HP-nya untuk beli pulsa. Dia jual yang pokok untuk beli yang sunnah. Seperti itu. Jadi jangan korbankan ibadah fardu ini, karena mendapati takbir pertamanya imam itu ada keistimewaan khusus.
Cuma kadang kita tidak mengambil itu. Itulah sehingga Rasulullah ketika kita sholat sunat, kemudian iqamat, muazzin sudah melaksanakan iqamat, dan kita yakin kalau saya selesaikan sholatku ini, saya tidak mendapati takbir pertamanya imam, maka tinggalkan sholat sunat itu walaupun belum selesai. Kecuali ada dua sholat sunat yang Rasulullah melarang kita untuk meninggalkan. Yang pertama adalah sholat sunat witir, yang kedua adalah sholat sunat sebelum sholat subuh, atau sholat sunat sesudah azan subuh, yang kalau dikerjakan kita terlambat, masih terlambat mendapati takbir pertamanya imam, jangan tinggalkan sholat sunat itu. Jadi ini dua yang masih ditolerir. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid, tinggalkan saja. Biar sudah ruku satu rakaat, nah orang sudah selesai iqamah, tinggalkan. Tidak usah lanjutkan. Kenapa? Lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada kita kerjakan sholat sunat itu. Nah, ini kadang-kala orang korbankan Pak yang lebih besar untuk mengambil yang lebih kecil. Nah, itu. Jadi adapun misalnya kalau iqamat, sebenarnya iqamat itu ada 3 versi. Yang pertama, nanti kita berdiri pada saat muazzin membaca hayya 'alas shalah ketika iqamat. Nah, ada yang mengatakan kita berdiri pada saat mengatakan qad qamatis shalah. Kalau Imam Syafi'i nanti selesai. Nanti muazzin mengatakan la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah itu kita menyambung dengan berdiri. Itu Imam Syafi'i. Dan itu yang lebih utama kalau kita melihat dari rinciannya. Dan tidak boleh lagi bicara sesudah muazzin iqamat. Karena muazzin ini juga Pak bagus. Seandainya mau dipilih jabatan di masjid, lebih baik jadi muazzin Pak, sama tukang bersih masjid. Kenapa? Satu sampah di masjid itu, hadis Rasulullah yang sahih, satu sampah kita bersihkan di masjid, itu mahar satu bidadari di surga. Makanya yang banyak nanti istrinya itu tukang kebersihan masjid. Tapi jangan bersihkan masjid karena mau dapat bidadari. Wah, itu fatal itu. Artinya Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwa rumah Allah itu ketika engkau bersihkan, itu sebenarnya hal yang tidak mudah. Istilahnya tidak ringan nilainya di hadapan Allah. Kalau muazzin Pak, Rasulullah mengatakan man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu kemudian dia meninggal pada hari itu pada halal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi dia yang azan duhur, dia yang azan asar, maghrib, isya, subuh, kemudian meninggal, maka dia masuk surga. Itu jaminannya itu. Bahkan ada riwayat mengatakan man azan hamsa sana, siapa yang azan 5 tahun, tidak ada yang menggantikan. Rasulullah mengatakan wajib alaikumul jannah, wajib baginya masuk surga. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Nah, makanya kalau kita mau pilih Pak imam itu belakangan, muazzin dulu. Saya pernah tanya guru Pak Prof. Quraisy Hati itu di UIN ketika bawakan kuliah umum, kenapa hadis-hadis muazzin ini banyak sekali keutamaannya, sedangkan imam tidak banyak ditemukan. Apa kata guru Tak? Oh memang nak, kalau persoalan keutamaan memang muazzin yang banyak dapat pahala. Saya bilang kenapa? Dia bilang yang pertama, kalau dilihat konteksnya, muazzin itu kan yang memanggil orang. Kalau imam dia pimpin orang yang datang. Yang kedua, muazzin itu yang mengingatkan orang untuk salat. Yang ketiga, tidak ada muazzin itu terlambat. Tidak ada muazzin itu nanti sudah azan baru datang. Kalau imam, biasa mau iqamat orang baru muncul. Nah, itu begitu.
Jadi dia lebih dulu di masjid. Nah, makanya kemudian muazzin biasa lengkap sholat sunatnya. Lengkap-lengkap sholat sunatnya itu. Tapi memang imam itu kalau kita lihat tidak banyak hadis yang membicarakan tentang keistimewaannya, tapi dia itu diistimewakan betul. Walaupun satu hadis yang menyebutkan itu luar biasa. Ada beberapa hadis tentang keutamaan imam, tapi imam itu akan dibangunkan istana di dalam surga. Di mana tempat itu adalah tempat yang paling tinggi. Dan dia juga agak pertama diperiksa. Nah, ini kayaknya kalau kita mau ambil kejar pahalanya, wal muazzin itu enak, Pak. Bahkan ada kalau imam itu kan kayak 35 tahun itu sudah melekat betul itu istiqamah. 35 tahun istiqamah dalam sholat itu luar biasa. Nah, makanya ada juga resep itu kalau mau istiqamah sholat subuh berjamaah selalu dapat takbir pertamanya imam selama 40 subuh. Insya Allah sudah mudah itu. Jadi jangan masbuk selama 40 subuh. Insya Allah sudah ringan itu. Sholat tahajud mau juga rutinkan, paksakan dulu bangun 40 malam. Insya Allah sesudahnya itu sudah mudah. Jadi agama memang ini harus ditekan. Satu kali awalnya. Makanya di pondok itu anak-anak dipaksa. Pokoknya biar sholat tahajud kadang sujud tidak bangun-bangun. Nanti sudah salam baru bangun. Ternyata kenapa? Karena itu dipaksakan dilatih supaya dia bangun. Nanti cukup 40 hari sudah ringan. Sebenarnya kehidupan juga begitu, Pak. Kalau kita hadapi masalah 40 hari masalah itu sudah ringan. Seberat apapun masalah kita hadapi kalau tidak bisa selesai, biarkan hari yang menyelesaikan. Tinggal 1 bulan itu hilang sendiri tuh. Bertengkar sama istri, tidak mungkin bertengkar 40 hari. Kalau bertengkar 40 hari tinggalkan saja. Nah, begitu. Jadi kehidupan begitu. Saya sering mengatakan begini. Hadapi masalahmu dengan penuh kesabaran. Ketika kau tidak bisa menyelesaikan, biarkan waktu yang menyelesaikan. Itu aja. Yang penting dihadapi. Kehidupan begitu. Jadi ini jalani saja. Itu yang nanti Allah diberikan kemudahan. Kemudian standar maksimal dalam ibadah itulah yang dikejar para ulama sufi. Standar minimal itulah yang dibicarakan fikih. Setengah-setengah itu biasa orang untuk mencari-cari keutamaan. Kalau standar minimalnya sholat fardu yang wajib bacaan kan cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, sholawat, salam. Kan 5 tuh. Jadi kalau anak kita diajar sholat, ajari 5 ini. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahayyat, di dalamnya itu ada syahadat sholawat, kemudian salam, syahadat dan sholawat, dan kemudian salam ke kanan. Itu yang wajib kalau bacaan. Sisanya itu kan gerakan. Ruku wajib, bacaannya sunnah, sujud wajib, bacaannya sunnah. Jadi tidak berat sholat itu. Jadi kalau ada orang di Timika ini bilang, saya tidak sholat Pak Ustaz karena tidak hafal bacaan, suruh datang ke situ saya ajar sholat. 3 menit itu dia sudah bisa sholat, Pak. Kenapa? Nah itu jadi hafal. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian ruku. Tidak ada nak baca kalau ruku Pak Ustaz. Nah rukunya jadi wajib. Sunnah jadi bacaannya. Kalau dia tidak baca tetap sholatnya sah. Bangkit dari ruku wajib. Awal itu cuma sunnah Pak, bukan wajib. Kalau ada imam tidak sempat tahiyat awal, lupa, langsung berdiri, tidak usah bilang subhanallah. Biar kami berdiri. Kenapa? Karena itu sunnah, tidak dilakukan. Baru salam. Itu kalau meninggalkan sunnah. Kalau wajib, mesti diganti. Kan begitu aja. Sholat itu gampang sekali, Pak. Cuma kadang karena kita banyak sekali embel-embelnya, sehingga menganggap sholat ini berat. Kalau itu aja dihafal. Kalau mau hafal semua bacaan, Pak, doa kita saja ada 24. Allahu Akbar kabir, Allahumma ba'id baini, subuh kudus, surah. Itu ada 24 doa kita. Kalau mau hafal semua itu setengah mati. Kita hafalnya biasa cuma 1, Allahu Akbar kabir saja. Atau Allahumma ba'id baini.
Baru kita bilang, kalau Muhammadiyah Allah baik-baik, kalau NU Allah Akbar kabira, salah juga itu. Sebenarnya ulama kita. Jadi itu doa iftitah. Ya. Fatihah kalau tidak sempat baca doa iftitah, ya langsung Fatihah aja. Begitu. Makanya biasa imam itu tidak baca doa iftitah lagi kalau salat tarawih. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Ada juga baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wasila. Bihamdi. Itu kan yang wajib. Kemudian salam. Nah, ini yang salam perlu saya luruskan sedikit. Itu salam, kalau imam salam ke kanan, jangan salam Pak dulu. Kalau imam salam ke kanan, kemudian kita juga ikut salam ke kanan, dihukumi mendahului imam. Nanti imam salam ke kiri, baru kita salam ke kanan. Kapan bersamaan ke kanan, itu dihukumi mendahului imam. Jadi nanti dikatakan selesai salamnya ketika dia ke kiri. Nah, jangan bersamaan. Imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan mendahului. Nanti ke kiri dia. Imam juga harus. Kan imam tahu itu karena sudah pelajari bahwa kalau salam ke kanan, langsung sambung ke kiri. Baru itu kalau salam dalam sholat fardu, gunakan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bedanya. Jadi dalam sholat jenazah disempurnakan, selain sholat jenazah itu tidak disempurnakan. Saya mendapatkan ini dari guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, ketika beliau bahas tentang salam dalam sholat. Ternyata dalam hadis-hadis salam itu, ke kanan itu yang wajib, tapi salam dalam sholat fardu itu tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi saja. Kalau ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sholat jenazah disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.